A. Pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, folklore adalah kostum tradisional dan cerita rakyat yang diturunkan ke generasi tetapi tidak dibukukan. Folklore meliputi legenda, musik, sejarah lisan, pepatah, lelucon, tahayul, dongeng, dan kebiasaan yang menjadi tradisi dalam suatu budaya, subkultur, atau kelompok. Kata folklore berasal dari bahasa Inggris, yaitu gabungan dari dua kata folk yang artinya sekelompok orang dengan karakteristik tertentu seperti budaya dan fisik yang menjadi ciri kelompok lain, dan lore artinya budaya yang telah ditransmisikan secara lisan atau tulisan. B. Ciri-ciri. 1. Penyebaran dan keturunan biasanya dilakukan secara lisan dari generasi ke generasi. 2. Bersifat tradisional yang didistribusikan dalam bentuk yang relatif padat atau dalam bentuk standar. 3. Dikembangkan dalam versi yang berbeda. Ini karena distribusi oralnya sehingga cerita rakyat sedikit berubah. Bentuk dasar dipertahankan. 4. Anonim, artinya penulis tidak lagi dikenal. 5. Biasanya mempunyai bentuk berpola. Kata-kata pembukaannya misalnya menurut sahibil hikayat atau menurut yang mempunyai cerita. Atau dalam bahasa Jawa misalnya dimulai dengan kalimat anuju sawijining dina atau pada suatu hari. 6. Mempunyai keuntungan dalam kehidupan kolektif, misalnya cerita rakyat adalah alat pendidikan yang berguna, penghiburan, protes sosial, dan refleksi keinginan tersembunyi. 7. Bersifat pralogis dan memiliki logikanya sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Hal ini terutama berlaku untuk lisan dan beberapa cerita rakyat lisan. 8. Menjadi milik bersama dari beberapa komunitas. 9. Pada umumnya bersifat lugu atau polos sehingga seringkali kelihatannya kasar atau terlalu sopan. Ini karena cerita rakyat merupakan proyeksi dari emosi manusia yang jujur. Dalam mempelajari kebudayaan atau biasa disebut dengan kultur, kita mengenal adanya 7 unsur kebudayaan universal yang meliputi sistem mata pencaharian hidup atau ekonomi, sistem peralatan dan perlengkapan hidup atau teknologi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan sistem religi. Menurut Koncaraningrat, setiap unsur kebudayaan universal tersebut memiliki 3 wujud, yaitu A. Wujud sistem budaya, gagasan, kepercayaan, nilai-nilai, norma, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. B. Wujud sistem sosial, tindakan sosial, perilaku yang berpola seperti upacara, kebiasaan, tata cara, dan sebagainya. Dan yang terakhir C, yaitu wujud kebudayaan fisik itu sendiri. C. Jenis-jenis. 1. Folklore lisan. Folklore jenis ini dikenal juga sebagai fakta mental. Folklore yang bentuknya asli secara lisan yang terdiri dari puisi populer seperti sajak. Folklore jenis ini terlihat pada A. Bahasa rakyat adalah bahasa yang dijadikan sebagai alat komunikasi di antara rakyat dalam suatu masyarakat, atau bahasa yang dijadikan sebagai sarana pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, seperti logat, dialek, kosakata bahasa, dan julukan. B. Ungkapan tradisional adalah kalimat pendek yang disarikan dari pengalaman yang panjang. Peribahasa biasanya mengandung kebenaran dan kebijaksanaan seperti peribahasa pepatah. Pertanyaan tradisional teka-teki. Menurut Alan Dandes, teka-teki adalah ungkapan lisan tradisional yang mengandung satu atau lebih unsur pelukisan, dan jawabannya harus diterka. Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah memiliki bentuk tertentu, fungsinya sebagai alat kendali sosial, untuk hiburan, untuk memulai suatu permainan, mengganggu orang lain seperti pantun, syair, sajak. Cerita prosa rakyat merupakan suatu cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari mulut ke mulut di dalam masyarakat seperti mitos, legenda, dongeng. Nyanyian rakyat adalah sebuah tradisi lisan dari suatu masyarakat yang diungkapkan melalui nyanyian atau tembang-tembang tradisional.
berfungsi rekreatif, yaitu mengusir kebosanan hidup sehari-hari maupun untuk menghindari dari kesukaran hidup sehingga dapat menjadi semacam perlibur lara seperti lagu-lagu dari berbagai daerah. 2. Folklore sebagian lisan. Folklore ini dikenal juga sebagai fakta sosial atau sosiofak. Folklore ini bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan bukan lisan. Folklore ini adalah cerita rakyat yang bentuknya terdiri dari campuran unsur-unsur verbal dan non-verbal. Yang termasuk dalam folklore sebagian lisan adalah A. Teater rakyat, B. Tari rakyat, C. Permainan rakyat yang disebarkan melalui tradisi lisan dan disebarkan tanpa bantuan orang dewasa. Contohnya congkak, teplak, galasin, bekel, main tali, dan sebagainya. D. Kepercayaan rakyat atau biasa disebut dengan tahayul. Kepercayaan ini sering dianggap tidak berdasarkan logika karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menyangkut kepercayaan dan praktek atau kebiasaan biasanya diwariskan melalui media tutur kata. E. Pesta rakyat. F. Upacara adat yang berkembang di masyarakat. Didasarkan oleh adanya keyakinan agama ataupun kepercayaan masyarakat setempat. Upacara adat biasanya dilakukan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada kekuatan-kekuatan yang dianggap memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada mereka. Lisan atau non-verbal folklore. Folklore ini dikenal sebagai artefak. Folklore ini adalah cerita rakyat yang menghasilkan sebuah materi atau artefak yang termasuk dalam folklore bukan lisan antara lain. Yang pertama, arsitektur yang berupa prasasti atau bangunan-bangunan suci. Arsitektur merupakan seni atau ilmu merancang suatu bangunan. Yang B, kerajinan tangan rakyat. Yang C, pakaian tradisional yang berasal dari daerah masing-masing. Yang D, obat-obatan tradisional. Contohnya, kunyit, jahe sebagai obat masuk angin. Yang E, makanan dan minuman tradisional yang berasal dari daerah masing-masing. D. Fungsi 1. Sebagai sistem proyeksi, sebagai sarana untuk mencerminkan imajinasi kolektif. 2. Sebagai sarana untuk meratifikasi lembaga dan institusi budaya. 3. Sebagai alat pendidikan untuk anak-anak. 4. Sebagai instrumen kekuatan dan kontrol, sehingga norma-norma masyarakat selalu dihormati oleh anggota kolektif mereka.